Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dipertemukan dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita. Dan pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang bagaimana menguburkan mayit. Ya. Kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Ajiz, ya. Halaman yang ke 215, ya, di nuskhah yang ana miliki, ya. Baik, anak-anak sekalian, kelas 11, ya, kelas 11 SMKI Al-I'tisam. Lihat di situ, ya. Wala yajuzu dafnu fil ahwalil atiyati illa li daruratin. Ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh, ad-dafnu, menguburkan mayit, fil ahwalil atiyah, pada keadaan-keadaan berikut. Illa li daruratin, kecuali karena adanya darurah. Berarti berikut ini adalah keadaan-keadaan seseorang tidak diperbolehkan untuk dikuburkan, ya. Akan tapi kalau misalnya darurat, maka itu boleh, ya. Pertama adalah An Uqbah bin Amir qala 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, ada 3 waktu yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat pada waktu-waktu tersebut atau menguburkan, ya, mayit-mayit kami pada waktu-waktu itu. Jadi 3 waktu ini kita tidak diperbolehkan untuk salat dan tidak diperbolehkan untuk mengubur mayit. Kapan saja? 1. Hina tatla'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari proses terbitnya, proses terbit sampai dengan matahari itu tinggi. Jadi kalau masih dalam proses terbit, ya, mataharinya dalam proses terbit, ya, kita mungkin bisa memperhatikan ini kalau kita misalnya di gunung, ya, lihat matahari terbit. Dari detik ke detiknya kita bisa melihat. Nah, saat itu kita tidak boleh untuk menguburkan mayit. Atau misalnya kita di di laut, di pantai, juga mungkin kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat detik-detiknya misalnya matahari terbit, ya. Itu juga adalah kita bisa lihat. Tapi kalau misalnya kita di perkotaan yang banyak belantara gedung, ya, tentu kita susah untuk melihat detik-detik matahari itu terbit, ya. Atau misalnya di perkampungan akan tapi rimbun dengan
apa pohon-pohon dan rumah-rumah, sehingga ya, matahari tidak bisa kita lihat detik-detik untuk terbitnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wahina yaqumu qa'imudz dhahirati hatta tamil asy-syams. Yaitu ketika matahari itu berada pas di atas ubun-ubun kita. Ya. Ketika matahari pas ada di ubun-ubun kita, maka itu tidak boleh menguburkan mayit. Hatta tamil asy-syams, sampai dengan matahari itu condong ke arah barat, ya. Bergeser ke arah barat, gitu. Kan matahari dari timur, ya, dia terbit terus, kemudian sampai di ubun-ubun kita, lalu condong sampai ke arah barat, ya. Condong ke arah barat ini adalah awal waktu sholat zuhur. Nah, itu baru boleh menguburkan mayit. Tapi kalau misalnya masih berada di atas ubun-ubun kita mataharinya, maka yang demikian adalah tidak diperbolehkan kita untuk mengubur mayit atau salat. Yang ketiga, wahina tadayyafus syamsu lil ghurub, ya. Yang ketiga adalah ketika matahari proses tenggelam. Ya, ini juga bisa kita perhatikan di atas gunung ataupun di pantai atau di padang luas atau di padang pasir. Ya, kita juga bisa melihat detik demi detiknya piringan matahari yang mau merah itu tenggelam. Ya, ketika proses tenggelam itu kita tidak boleh menguburkan mayit. Ya, sampai benar-benar, ya, piringan matahari itu yang merah itu hilang sama sekali, ya, hilang, tidak terlihat lagi, dan itu disebut dengan ghurubus syams, dan itu adalah awal waktu salat zuhur, awal waktu salat maghrib, ya, salat maghrib. Kita boleh menguburkan mayit setelah waktu maghrib, begitu. Nah, ini sama juga salat, ya, salat tidak boleh ketika proses matahari tenggelam kita salat. Ya, 3 keadaan. Kemudian yang kedua, wa an Jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min ashabihi qubida fakuffina fi kafanin ghairi ta'ilin wa qubira laylan fazajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yakbura ar-rajulu bil-laili hatta yusalla alaihi illa an yuttarra insanun ila dhalik. Dari Jabir radhiyallahu an, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang dari kalangan sahabatnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikafani, akan tapi kafannya itu tidak lebar, tidak panjang, ya. Tidak lebar atau tidak panjang. Kafannya mungkin sempit begitu, ya. Wa qubira lailan, kemudian laki-laki ini dikuburkan pada malam hari. Fazajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, melarang an yakbura ar-rajulu bil-lail, seseorang laki-laki dikuburkan pada waktu malam, hatta yusalla alaihi, sampai dia itu disalatkan, illa an yaturra, kecuali ada madarat, ya, an yaturra insanun ila dhalik, kecuali ada madarat seseorang itu untuk dikuburkan pada waktu malam. Artinya tidak bisa ditunggu lagi, ya, harus dikuburkan pada waktu malam itu, ya. Kata beliau, fa in turru ila dafni lailan jaza. Kata penulis Syekh Abdul Adim Badawi, beliau katakan apabila memang mudarat atau sangat diperlukan untuk dikuburkan pada waktu malam, maka boleh.
walau ma'asti'malil misbah wan nuzuli bihi, walaupun dengan menggunakan lampu dan juga turun ke kuburan tersebut, ya. Bil qabri litashili amaliyatid dafni, untuk mempermudah, ya, pekerjaan penguburan mayit tersebut. Di hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan wa asraja fi qabrihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan seseorang ke dalam kuburnya pada waktu malam dan beliau menyalakan lampu, ya, di kuburnya tersebut, yaitu beliau menggunakan lampu, ya, lampu dulu mungkin tidak seperti lampu sekarang, ya, tapi kalau misalnya tidak ada keperluan untuk dikuburkan pada waktu malam, maka dikuburkan bisa pada siang hari, ya. Tapi kalau memang sudah madarat harus dikuburkan saat itu juga, maka boleh kita menguburkan mayit pada waktu malam tersebut. Sebagaimana tadi hadisnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nah, menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan seseorang pada waktu malam dan menggunakan lampu. Taib, lanjut. Wa yajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu, ya. Wajib untuk memperdalam kuburan, memperluasnya dan membaguskannya, ya. Jadi memperdalam, memperluas dan membaguskannya, ya. Kita menguburkan manusia, maka kita juga harus menghargai manusia itu tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia, ya, memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. An Hisham bin Amir qala lamma kana yawm Uhud usiba man usiba minal muslimin wa asaba an-nasu jirahatun فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فكيف تأمرنا؟ فقال احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا. فقال فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم. Dari Hisham bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, ketika dahulu hari terjadinya perang Uhud, maka di antara kaum muslimin mereka ada yang meninggal, ya. Kemudian juga banyak di antara mereka juga yang mendapatkan luka-luka mereka. Jadi kaum muslimin ada yang meninggal, yaitu mereka menjadi syuhada, ya. Ada juga di antara mereka manusia, para sahabat, pasukan kaum muslimin yang mereka itu terluka. Fakulna, kemudian kami mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-hafru alaina li kulli insanin syadidun, ya. Membuat lubang, ya, kuburan, ya, untuk setiap orang satu, maka itu adalah sangat memberatkan bagi kami. Jadi satu kuburan satu orang, satu kuburan satu orang. Nah, itu adalah sangat memberatkan bagi kami, ya. Karena banyak yang meninggal, kemudian juga mereka banyak yang terluka, ya, sehingga
menjadi berat kalau misalkan satu orang satu kuburan, satu orang satu kuburan. Fa kaifa ta'muruna? Bagaimana engkau memerintahkan kami, ya? Bagaimana engkau memerintahkan kami, yaitu dengan keadaan yang seperti itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufuru," ya, gali ya kuburan itu, ya, wa ausi'u, dan perluas, ya. Jadi tidak hanya cukup untuk satu orang, akan tapi diperluas. Wa a'miqu, dan juga diperdalam, diperluas dan diperdalam. Wa ahsinu, dan diperbagus, ya. Diperbagus, diperluas, diperdalam, dan diperbagus. Apalagi ini yang meninggal adalah para syuhada, ya. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wadfinu al-itsnaini wa thalatha fil qabri. Kuburkanlah 2 dan 3 orang dalam satu lubang kuburan. Jadi boleh di situ menguburkan 2 atau 3 orang dalam satu lubang kuburan. Faqaddimu, dahulukan oleh kalian aktsaruhum Qur'anan, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Masya Allah, ini adalah syarafun, ya, wa fadlun, ya, kemuliaan, ya, dan keutamaan dari ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an lebih didahulukan dibandingkan yang lainnya. Qala, kemudian rawi mengatakan di sini, yaitu Syam ibn Amir, fakana abi thalathatin, dahulu ayahku itu adalah salah satu dari 3 orang yang dikuburkan dalam satu kuburan. Dan beliau, ya, bapakku itu, kata Hisham ibn Amir, aktsaruhum Qur'anan, yang paling banyak Al-Qur'annya, paling banyak hafalannya tentang Al-Qur'an tersebut. Faqaddima, kemudian bapakku itu didahulukan, ya, didahulukan karena memang punya keutamaan tersendiri, ya, mempunyai kemuliaan tersendiri. Ini adalah kekhususan kemuliaan dari ahlul Qur'an. Jadi ahlul Quran adalah lebih didahulukan daripada yang lainnya. Lanjut. Wa yajuzu fil qabri al-lahdu wasyaqqu. Li jarayanil amali alaihi ma fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diperbolehkan dalam kuburan itu ada lahad dan syaq. Ada lahad dan syaq. Nah, ini adalah metode di dalam menguburkan, membuat kuburan, ya. Kata beliau, walakin al-awwal afdal, akan tapi yang pertama yaitu al-lahdu, lahad, ya, kita kenal yang lahad, ya. Lahad itu adalah lebih afdal, ya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, dia berkata, lamma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana bil Madinati rajulun yulhidu wa akharu yadrahu, faqalu nastakhiru rabbana wa nab'athu ilayhima fa ayyuhuma sabaqa taraknahu fa ursila ilayhima fa sabaqa sahibul lahdi falhadu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini riwayatnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, dahulu, ya, di Madinah ada seorang laki-laki yang membuat liang lahat. Kemudian yang lain, ya, membuat syak tadi, ya, atau di sini ad-darh, ya, yadrah, ya, membuat kuburan, ya, dengan metode selain liang lahat, ya. Faqalu, kemudian mereka mengatakan nastakhiru rabbana, kita beristikharah
meminta petunjuk kepada Rabb kami, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nab'atsu ilaihima, kami mengirimkan kepada keduanya, fa ayyuhuma sabaqa taraknahu, siapa ya di antara keduanya yang lebih terdahulu, ya, maka kami meninggalkannya. Fa ursila ilaihima, kemudian diutuslah kepada keduanya, fasabaqa sahibul lahdi, kemudian sahibul lahdi, orang yang membuat lahad tadi adalah lebih dahulu, ya. Fal hadu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain membuat lahad untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah tentang liang lahad dan juga syak. Ya. Baik, untuk pelajaran kita kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan lebih perjelas lagi pada pertemuan yang akan datang. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.